Dia berkata, "For me now, better die than alive." Bagiku sekarang, kata dia, lebih baik mati daripada hidup. Dia mau terjun bebas dari ketinggian jembatan Teko. Jadi saya berkata padanya saat itu, "Lupo no vale gatti. Elo dita jagoe." Ia pabasya teleki baja. Ternyata dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Saya berkata padanya, "Dengarlah wahai pemuda gagah. Kumbang tak seekor, kembang tak setangkai." Kita memuji Allah. Malam ini kita akan mengaji. Banyak hal yang bisa kita kaji atau pokok-pokok pikiran atau pola-pola pemikiran. Kita memuji Allah atas perjumpaan yang indah ini. Kita bersyukur kepada Sang Pencipta langit dan penghampar bumi, yakni Allah Qadir Rabbul Jalil. Salawat kita haturkan dan salam kita persembahkan untuk Nabi dan Rasul yang agung. Beliau adalah Asyraful Anbiya, Nabi dan Rasul termulia. Beliau diutus oleh Allah untuk likaffatin nas, seluruh manusia. Tidak peduli suku, ras, dan golongannya apa. Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk seluruh ras, seluruh suku, seluruh golongan. Dan baik, kita tidak menyanyiakan waktu sebab maghrib ke isya kajian kita malam ini. Saya mengajak adik-adik untuk mencoba memikirkan nasib negeri ini. Beberapa hari yang lalu, Italia versus Inggris di final Piala Eropa. Argentina kontra tim Samba Brazil. Masyarakat Indonesia tumpah ruah. Banyak yang begadang, bahkan rela tak sholat isya, tega tak sholat subuh, demi menyaksikan kesebelasan kesayangan bertanding. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak? Jawabannya kembali ke antum dan antunna. Jika Italia dan Inggris bertemu di pantai puncak, itu hal yang sangat wajar. Yang tidak wajar jika umat Islam, generasi muda Islam, ikut begadang dan menyanyiakan sholat subuh. Karena dampak yang didapat oleh Italia dan Inggris adalah siapapun yang juara akan mendapatkan gelar Piala Eropa. Sedang para penonton dari Bulukumba dan Indonesia dapat apa? Pasti dapat letih, dapat lelah, dapat kantuk, dan dapat nilai merah. Semestinya kita juga bertanding dengan kompetisi yang ada. Nabi bersabda begini, "Man shollal gadata," siapa yang sholat gadah, "thumma qa'ada," lalu duduk berzikir, yazkurullah hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, "thumma sholla rak'ataini," lalu salat sunnah 2 rakaat, "kanat lahu ka'ajri hajjati wa umratin tamatin." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Siapa yang sholat gadah, maksud Nabi sholat subuh. Jadi nama lain sholat subuh, sholat gadah. G-A-D-A-H, gadah. Lalu setelah sholat subuh, berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu, matahari terbit, kita sholat sunnah 2 rakaat, disebut sholat isyraq. Salat isyraq 2 rakaat ketika matahari sepenggalahan naiknya. Maka apa yang akan kita dapat? Pahala haji, pahala umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Nabi mengucapkan sempurna 3 kali. Siapa yang salat subuh 2 rakaat berjamaah,
Bukankah kostum adik-adik salam berjamaah? Lalu berzikir setelah salat subuh dan salat sunat isyraq, salat menyambut matahari terbit. Maka dapat pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Perfect, perfect, perfect. Seharusnya ini yang kita kejar. Jika waktu salat subuh bertepatan dengan waktu adu penalti, which one do you choose? Watching Italy versus England or praying subuh? Mana yang adik-adik pilih? Menyaksikan adu penalti secara langsung, live streaming atau siaran langsung dalam media lainnya, atau siaran langsung salat subuh berjamaah? Tantangan ada di hati antum dan antunna. Ini untuk adik-adik kalangan cowok. Untuk adik-adik kalangan cewek, saya merasa sangat sedih sekaligus iri melihat cewek-cewek bulukumba Indonesia banyak yang terpukau oleh apa yang dilakukan oleh cowok-cowok dari negeri ginseng, Korea. Banyak kan yang terpukau. Lalu ada di antara adik-adik cewek yang hadir malam ini berkata, ih dia tuh keren banget, gagah banget, aku tuh nggak bisa tidur mikirin dia. Nah ini tuh palambarai Alena atau Korea. Seandainya kita pikirkan dia dan dia pikirkan kita, bagus, skor 1-1. Adik setengah mati merindukan dia siang dan malam. Dia konser keliling negara, tak pernah tahu bahwa ada seorang perempuan merindukannya dari Kirasa. Jadi pola pikiran ini harus kita ganti. Boleh mengagumi Messi, tak salah mengagumi Ronaldo, dengan catatan, kalau kita begadang menghabiskan waktu untuk menonton Messi dan Ronaldo bertanding, apa kontribusinya Messi untuk remaja Masjid Palambarai? Adakah kontribusinya Ronaldo untuk Masjid Nurul Iman? Membeli tehel, membeli plafon, degaga. Alena sugi, ini pupu. Ada hal lagi yang lebih fenomenal. Anak-anak muda di Korea sekarang aktif latihan taekwondo. Ingat pemain Swedia, Zlatan Ibrahimovic, sabu hitam taekwondo. Ibrahimovic. Anak-anak muda Korea sekarang latihan taekwondo. Anak-anak muda Cina masuk di perguruan Kung Fu Shaolin. Anak-anak muda Thailand belajar Tai Chi, memperkuat Tai Chi. Anak-anak muda Jepang memperkuat strategi dan taktik ninja. Anak-anak muda Brasil memperkuat jiu-jitsu. Anak-anak bulukumba memperkuat game. Kira-kira kalau besok atau lusa Cina menantang bulukumba untuk duel, kira-kira menang siapa? Cina atau bulukumba? Korea atau bulukumba? Mereka kuasai sabu hitam Shaolin, kungfu. Mereka kuasai sabu hitam karate, sabu hitam taekwondo. Kita sabu hitam game. Jadi hati-hatilah adik-adikku sekalian. Kita sedang dirasuki oleh pola pikir yang sempit. Akhirnya anak-anak muda Korea rata-rata sekarang posturnya 175, 180. 175, 180, 185. Tinggi, besar, berotot. Putih, bersih, gagah, tampan, penuh pesona. Bandingkan dengan anak muda bulukumba Indonesia. Madodon nih, Makojo nih, tidak ada otot. Kenapa tidak latihan? Saya saja sebagai mubalik, saya seniornya di Armayadi, tiap hari push up, sit up. Jadi kebugaran saya terjaga. Untuk apa? Persiapan menghadapi pertarungan hebat. Siapa tahu Korea menantang, Jepang menantang. Maka adik di Palambarai, khususnya remaja Masjid Nurul Iman dan remaja Masjid Desa Palambarai, perkuat seni bela diri lokal.
Mancarasia, Baruga. Perkuat itu. Supaya ketika Saulin masuk, Mancak Barugana bulu kumbang mambai. Kita masing-masing punya kelebihan. Cuma makuran di guru ya ruang Mancak Baruga, Pancasila. Makuran nih. Jadi adik-adikku sekalian, bagus juga jika kita pelajari bela dirinya mereka. Ada satu fakta menarik lagi. Ada orang Eropa, saya hanya lupa asal negaranya, negara asalnya. Dia seorang pria, selalu berkunjung ke Asia. Berkunjung ke Cina, berkunjung ke Indonesia, berkunjung ke Thailand. Ternyata, dia sekarang menguasai 6 jenis bela diri berbeda. Dia menguasai 6 bela diri berbeda dari 6 negara. Sabu hitam semua. Sabu hitam kungfu, sabu hitam jujutsu, sabu hitam karate, sabu hitam taekwondo, sabu hitam tai chi, sabu hitam ninja, sabu hitam manung. Orang Eropa. Cara Eropa menguasai kita adalah kenali ilmu bela dirinya Indonesia. Orang-orang Eropa itu takut pada orang Indonesia kalau mau man-to-man marking. Mau bertarung single, duel, person to person. Mereka takut. Orang Indonesia punya ilmu bela diri. Sekarang mereka tidak takut. Karena mereka kuasai pencaksilat. Anak muda bulu kumbang kuasai apa? Balapan liar. Begadang. Tidak ada masalah jika kita nongkrong di warkop tiap malam, tidak ada masalah. Yang penting nongkrong yang berkualitas. Salah satu caranya adalah saksikan channel YouTube-nya Nirmiyadi Al-Ghifari. Banyak manfaat yang bisa kita dapat. Kemudian adik-adik yang juga punya channel YouTube, perbanyak kontennya agar nongkrongnya bermanfaat. Adik-adik cewek di belakang, rajinlah mengunggah TikTokan yang bermanfaat. TikTok bikin kue, TikTok zikir, TikTok baca ayat demi ayat dalam Al-Quran Karim. Itu baik, itu bagus. Ada lagi hal yang saya temukan di tengah-tengah kita ini. Kita sebagai remaja sekarang gampang sekali menjadi budak cinta. Saya pernah temukan beberapa pria, anak muda, yang baru saja putus cinta. Dia berada di tepi jalan, ada yang ada di samping jembatan. Saya bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku seiman, apa gerangan yang membuat hatimu remuk lalu membuat wajahmu kusut?" Ia berkata, "Saya mencintai seorang perempuan, Kak. 3 tahun kami merajut asa dan kasih. Ternyata ia dipinang oleh orang lain. Hancur hati ini." Lalu saya bertanya lagi kepadanya, "Sekarang apa yang akan engkau lakukan?" Dia berkata, "For me now, better die than alive." Bagiku sekarang, kata dia, lebih baik mati daripada hidup. Dia mau terjun bebas dari ketinggian jembatan Teko. Jadi saya berkata padanya saat itu, "Lupo no vale gatti. Elodita jagoe." Ia pabasya teleki baja. Ternyata dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Saya berkata padanya, "Dengarlah wahai pemuda gagah. Kumbang tak seekor, kembang tak setangkai. Jangan jadi budak cinta. Jika dia dipinang oleh orang lain, percaya takdir Allah. Dia bukan jodohmu. Engkau harus berkata kepadanya, 'Now your happiness with him. And beginning now, I look for the other of you.'" Itu kan lebih sportif. Katakan padanya, "Wahai bidadari yang sangat kukasihi, telah nyata bagiku sekarang kau berbahagia bersama yang lain. Namun percayalah, aku tak akan pernah mengakhiri hidup dengan tragis setelah kepergianmu,
Karena esok akan kucari pengganti dirimu. Kan lebih nyaman. Adik-adik cewek juga jangan begitu. Jangan menjadi cewek yang terlalu lemah. Ditanya oleh tetangganya, kamu kenapa kok lesu gini? Sang gadis menjawab, nggak ada lagi harapan untuk hidup. Dia yang kupuja tega membagi cinta. Maka cewek seperti itu gampang dipermainkan cintanya. Berikan syarat yang ketat. Jika engkau ingin menjadi pujaanku, caranya sangat mudah. Bergabung ke Masjid Nurul Iman. Rekatkan stiker di motormu, salam berjamaah. Atau salam mak barakah. Saya kagum pada Andi Ermayadi Al-Ghifari karena beliau memperkenalkan istilah mak barakah. Salam mak barakah. Khas Bulukumba, khas Sulawesi Selatan. Banggalah menjadi orang Bulukumba, Sulawesi Selatan. Gunakan istilah-istilah kebulukumbaan. Salam mak barakah. Saya tidak mendominasi waktu. Saya kembalikan ke adik-adik. Silakan. Siapa tahu ada yang ingin mengajukan sesuatu, sekelumit masalah, atau segudang problema. Silakan ajukan, kita diskusikan bersama. Entah cowok atau cewek. Silakan acungkan jemari atau perlihatkan raut. Saya menanti di sini. Baik. Sang gadis yang berkerudung pink, silakan. Ada yang hendak diajukan? Silakan, Adik. Waalaikumsalam. Saya kira cinta adalah urusan hati. Ya. Kekaguman juga urusan jiwa. Tidak ada undang-undang yang melarang adik seorang bidadari dari Palembarae jatuh cinta pada seorang pemuda tampan dari Korea. Tidak ada yang menghalangi. Saya juga tidak boleh terpapar cemburu jika adik menyukai seorang pria dari Korea. Yang saya jadikan permasalahan adalah jika kita kagum sepihak, ia tak kagum balik ke kita. Kita terjebak dalam mimpi sepanjang malam, ia tak pernah sekalipun menghayalkan kita. Habis energi diri ini, mengangankan senyumnya, membayangkan matanya, melamunkan keberadaannya, sedangkan dia berbahagia dengan gadis Jepang. Energi kita terkuras. Ingat adik-adik cowok, menghayal 1 jam, menghabiskan energi lebih banyak, 3 kali lebih banyak dibanding mencangkul 1/4 hektar. Itu menghayal. Itulah sebabnya orang yang sering menghayal akan mendapatkan satu penyakit kronis. Qaswatul qalbi, hatinya keras. Bukan penyakit fisik, penyakit hati. Matadda atinna, susah menerima nasihat. Karena maghrib sampai subuh menghayal, pagi sampai maghrib melamun. Apa bedanya hayalan dengan lamunan? Sama saja. Terjebak dalam lamunan, terpesona dalam dunia hayalan. Akhirnya ia berjibaku dengan ketidakpastian. Ia hidup dalam ketidaktenangan. Ia hanya bisa mengagumi, tak pernah dikagumi. Saya sekali lagi menyebutkan tentang Andi Ermayadi Al-Ghifari. Bertahun-tahun yang lalu, saya kagum akan keberadaan mubalik kita dari Jakarta, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, lalu Ustaz Muhammad Nur Maulana. Sekarang kita punya Andi Ermayadi Al-Ghifari. Rumahnya dekat dari sini. Ada masalah, curhat ke beliau. Ada diskusi, undang beliau. Kan nyaman. Saya juga sarankan, kalau memang adik-adik, gadis-gadis cantik yang ada di Palembarae mengagumi cowok-cowok tampan dari Korea,
tindak lanjuti kekaguman dengan kabarkan kepada mereka bahwa ada komunitas pengagum cowok Korea di Palembang, supaya mereka tahu. Jangan sampai poster mereka memenuhi kamar kita, lalu tidak ada poster kita pada manajemen mereka. Harus fair, harus adil. Saya pernah ditanya, Bung Andi Satria, siapa pebalap motor yang paling Bung Andi Satria kagumi? Saya berkata, saya kagumi semuanya. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun dari mereka yang saya kenali dan mengenali saya. Saya suka Rossi, saya kagumi Marquez. Saya juga takjub akan Dovizioso. Saya harus suka mereka secara adil. Karena hanya saya mengenali mereka. Mereka tidak kenal saya. Ini pola pikir, adik. Pola pikir harus kita rubah. Ada dari kalangan cowok. Jadi untuk adik tidak ada masalah ya. Kagumi dari Korea. Dengan catatan, buka ruang untuk berkomunikasi dengannya. Sekarang era internet. Sekarang zaman digital. Kabarkan kepadanya, follow Instagramnya. Beritahu dia, I am your followers. You have to remind me. You have to know about me. Nah, jika adik terkendala masalah bahasa, katakan pada hati Adinda, you needn't to know the language to say that you are in love. Engkau tidak perlu tahu tentang bahasa untuk mengatakan engkau sedang dilanda cinta. Bahasakan melalui gestur. Sampaikan melalui pandangan atau tatapan. Nah, setelah dari bidadari yang berkerudung pink, dari cowok-cowok tampan, silakan. Baik, silakan adik. Diskusi kita malam ini sangat berkualitas, insya Allah. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya itu Pak, kecintaan mereka kepada Allah supaya lebih cinta daripada yang lain. Baik. Artinya masih tadi pembicaraan tadi yang mencintai apa artis-artis Korea berarti itu mengalihkan cintanya kepada Allah. Bagaimana caranya Pak cinta mereka itu lebih apa? Lebih mengagumi Allah daripada yang lainnya. Baik. Terima kasih Pak. Mencintai sesama makhluk jika diniatkan untuk memperkuat cinta kita kepada Allah, maka itu benar. Misalnya kita mencintai bonsai, lalu kita berkata pada bonsai-bonsai yang bertebaran di taman, wahai segenap bonsai milikku, aku mencintai kalian karena Allah. Kalian tak bisa tumbuh jika bukan Allah yang menumbuhkan kalian. Saya hanya menyirami dengan cinta, saya hanya menjaga dengan rindu, tapi Allah yang maha menumbuhkan. Mencintai makhluk, kita niatkan untuk mencintai yang menciptakan makhluk. Akan tetapi, awali cinta karena Allah. Nabi berkata, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang memiliki 3 hal, dia akan merasakan lezatnya iman. Kebetulan nama masjid kita Nurul Iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi. Atau ayyakunallahu wa rasuluhu min nafsihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding selainnya. Makanya tadi saya berkata, jangan menjadi budak cinta. Karena ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Karena Allah dan Rasulnya dia lebih cintai dibanding pujaannya. Saya ingin berbagi pengalaman malam ini. Waktu saya masih jomblo, masih belum terikat cinta saat itu, saya pernah jatuh hati pada seorang dara
Dan karena saya kesulitan mengungkapkan rasa pada saat itu karena belum ada Android, tiba-tiba saja saya mencipta lagu. Saya memainkan senar-senar gitar dan saya awali dengan nada mayor. Saya menggunakan nada C waktu itu untuk menciptakan lagu berjudul Kembang Desa. Iramanya reggae. Lagu itu masih ada sampai sekarang, sudah naik di YouTube. Jadi saya menempuh sekarang profesi lain, menjadi pencipta dan penyanyi. Lagu itu saya ciptakan tahun 2001. Sudah ada di YouTube, Kembang Desa. Jika saya berkesulitan menyampaikan rasa kepada seseorang, jangan tumpahkan dengan kenakalan. Jangan tumpahkan dengan ugal-ugalan. Sampaikan dengan kreatif. Puisi, lagu, atau karya lainnya. Makanya adik-adik yang kreatif, penuh kamarnya dengan tulisan. Rekatkan kertas atau triplex di kamar dan tulislah apa yang adik-adik rasakan. Do what you plan and plan what you do. Tulis apa yang kalian telah kerjakan dan kerjakan apa yang telah kalian tulis. Tulis apa yang kalian inginkan. Biarlah sejarah yang mencatat itu, biar zaman yang membuktikan semuanya. Nanti ketika adik-adik sengsara atau merana atau kecewa berat, kertas akan bicara. Boriolo kasih daiku merasa-rasa lovena tu. Mandanya aja atinna kasih. Sekarang dia berbahagia. Kesengsaraannya tersisa di kertas. Beban psikologis itu akan menghilang jika kita tumpahkan dalam tulisan. Kalau tidak bisa menulis di kertas kan gunakan Android. Kan ada fitur catatan. Ini juga kenyataan yang harus kita ganti sekarang. Banyak yang punya Android canggih, tapi banyak fiturnya yang tidak pernah kita gunakan. Adik-adik bisa periksa Androidnya, apakah sudah digunakan semua fiturnya? Paling yang sering kita gunakan kan yang untuk nonton YouTube, Facebook kan, hanya itu. Fitur yang lain kan minta tahu ki gere-gere. Masuk lagi matu. Mani matu, nah HP tak. Mana minta tahu ki tendre. Itu penjajahan. Kita dijajah oleh harta sendiri. Handphone yang saya gunakan murah, kecil, bukan Android. Tapi ternyata saya amati semua fiturnya, saya aktifkan fiturnya, saya buka semua fiturnya, bisa untuk Facebook. HP fitur pulil masa buka apa? Nah, ketika orang berkata, tidak kerennya kesatria, HP-nya HP begitu. Saya berkata, jangan lihat HP-nya, lihat orangnya. Yang kedua yang membuat kita merasakan lezatnya iman adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Saling mencintailah dan saling membencilah karena Allah. Jadi saling mencintai karena Allah, juga boleh saling membenci karena Allah. Misalnya, adik-adik cewek di belakang tiba-tiba menelpon kekasihnya, "Babe, maafkan aku ya." Ada apa nelpon pagi-pagi? Gini, babe, sepertinya kisah kasih ini harus kita akhiri. Babe, jangan sampai terluka ya. Ngapa? Ada apa? Mengapa cinta harus engkau akhiri? Sang gadis berkata, "Dengarkan aku, wahai kekasihku. Hari ini hari terakhir aku menyebutmu sebagai kekasih. Besok sebagai mantan kekasih. Mengapa ku harus putuskan cinta kita? Karena sudah 3 kali Jumat ku dapati engkau tak salah Jumat. Maafkan aku, lebih kupilih yang lain yang patuh salah Jumat daripada dikau yang meremehkan hukum Allah. Cinta kita berakhir hari ini." Maka saling membenci karena Allah itu berberkah. Lalu sang cowok merenung, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Wahai pujaanku, senyummu elok nian, alismu bagi semut beriringan, dagumu laksana lebah bergelayutan. Ternyata cinta kita sumur jagung engkau telah hancurkan. Tapi aku pahami penyebabnya.
Aku memang tidak salah Jumat dalam 3 Jumat berturut-turut. Terima kasih, pujaanku, kita berpisah karena Allah. Jika engkau setelah perpisahan ini belum bertemu dengan dia pengganti diriku, nantikan aku tobat. Aku hijrah bersama salam berjamaah. Akhirnya ketemu lagi dipakai. Terajut lagi. Jadi saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah, akan menyebabkan kita merasakan lezatnya keimanan. Yang ketiga, wa yakraha ilal kufri kama yakrahu ayyukzafa finnar. Membenci kekufuran sebagaimana kita benci dilemparkan ke neraka. Membenci kekufuran, misalnya kita berkata begini, kalau ada kejadian petir menyambar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, la ilaha illallah. Adik-adik, bidadari-bidadari juga, ketika ada masalah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, astagfirullahalazim, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Di tengah pasar, di swalayan, di perjalanan, di sekolah, di kampus, di mana saja. Astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Be proud about your Islam. Bangga berislam. Justru kan kita kehilangan kebanggaan itu. Banyak di antara kita kan yang malu-malu berislam. Misalnya malam takbiran, yang takbiran di masjid itu amplifier, speaker, BMB. Mana orangnya? Tidur. Mana orangnya? Updating status. Selamat Idul Adha guys. Selamat Lebaran bro. Lalu pemilik status bertakbir atau tidak? Ternyata tidak. Yang bertakbir filenya. Nanti masuk surga amplinya. Pemiliknya mana? Tertinggal di pintu surga kan? Untuk mencegah itu, berzikirlah. Adik-adikku sekalian, saya punya buah hati, sekarang sudah mau masuk pesantren juga. Waktu dia masih kecil, ketika petir menyambar, guntur menggelegar, dia bilang begini, ababa, ababa. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap ada petir, dia keluar dari rumah, ababa, ababa. Karena kan bapaknya ustaz. Jadi dia harus menjadi anaknya ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anehnya, banyak teman sepermainannya yang jika terjadi petir, mereka berkata, ih aku takut banget. Aku pucat banget. Mairetos ya aku leteng. Dia sakit tuh maireng, maka tak berit tahu. Saya ingin adik-adik di Masjid Nurul Iman, lebih umum di Desa Palambarae, tolong jadi percontohan untuk Bulukumba dan Indonesia. Sekarang kita bukan hanya tersaksikan dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, tapi via dunia maya. Apa yang terjadi malam hari ini, saya yang disorot kamera, seharusnya adik yang bertugas sorot semua. Supaya adil. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Namun tak masalah, saya kabarkan kepada sahabat dunia maya, bahwa acara ini digelar di Masjid Nurul Iman, Desa Palambarae. Desa ini teduh karena pemudanya mau aktif di masjid berjamaah. Desa ini teguh karena pemudinya tidak dijajah oleh cinta. Desa ini indah karena remajanya bangga menjadi pemuda Desa Palambarae tercinta ini. Maka di perjumpaan kita hari ini kita masih punya waktu. Silakan saya berikan waktu lagi untuk adik-adik. Ternyata di belakang yang berjilbab hitam, silakan. Iya. Waalaikumsalam.
Karena menurut sejarah yang telah saya baca maupun yang telah saya dengar itu bahwasanya Firaun adalah sosok orang yang jauh dari kata baik dan berbeda dengan istrinya, yaitu Asia. Asia adalah wanita yang memeluk agama Islam, sedangkan Firaun itu tidak memeluk agama Islam dan enggan memeluk agama Islam. Baik itu masih atas kesempatannya saya serahkan kepada Ustaz. Banyak teori yang kita temukan di kampus atau di sekolah atau di diktat-diktat atau di buku-buku. Salah satunya teori seperti itu. Jodoh adalah cerminan diri. Padahal teori itu berasal dari masalah pribadi penulisnya atau peracik teorinya. Sehingga pembaca teori itu akan berkata, pasti engkau salah pilih jodoh. Engkau orang baik-baik, mengapa jodohmu orang tak baik-baik? Padahal jodoh, ajal, rizki, rahasia dari Allah. Jika kita berjodoh dengan seseorang yang ternyata bersikap ala Fir'aun, bersifat ala Namrud, maka perkuat keimanan. Katakan padanya, wahai suamiku, engkau telah mengikatkan cincin pengikat cinta di jari manisku setahun yang lalu. Janur kuning pun belum mengering. Benih cinta kita justru tumbuh ranum. Sekarang engkau mabuk-mabukan. Engkau mengonsumsi narkoba. Sedangkan aku sekarang tinggal di rumah menantimu kembali membawa rizki. Tetapi karena aku bersikap Asia dan engkau bersikap Firaun, maka esok aku melangkah ke rumah Pak Imam Desa untuk menggugat cerai. Itulah jodoh yang baik. Lakukan gugatan, karena fikih mengatur fa illam wifaqun fa firakun. Kalau tidak ada kesepakatan, perceraian. Masa mau bertahan dengan ketersiksaan? Bukankah cinta dan perkawinan membawa kita kepada kebahagiaan? Jika hanya menjebloskan kita pada kesengsaraan, akhiri end of love. Ada dua lagu, End of Love dan Power of Love. Jika memang ingin menjadi pribadi yang bahagia, ingatkan jodoh kita, berubahlah, ganti sikapmu, ubah perangaimu. Kita lanjutkan cerita cinta ini. Jika engkau tidak berubah, kita akhiri hari ini. Kan begitu ya adik ya? Kita tidak usah melangkah jauh ke pasutri. Cowok cewek saja yang bersepakat dalam satu ikatan cinta. Biasanya cewek berkesulitan melepas kepergian cowoknya. Sayang, sehari saja aku tak memandang dirimu, laksana langit ini runtuh menimpaku. Betapa tuh cintaku tuh. Jika berlebihan cara kita mencintai, itu berpotensi menyebabkan kita terluka jika berpisah. Maka Nabi bersabda, Ahbib habibaka haunam ma. Cintailah kekasihmu seperlunya. Wabgid bagidaka haunam ma. Benci musuhmu sekadarnya. Saya ulangi, cintai kekasih seperlunya, benci musuh sekadarnya. Bisa saja yang kita jadikan kekasih hari ini menjadi musuh nomor satu besok. Mungkin pula yang kita benci hari ini menjadi kekasih kita esok. Maka hati-hati memberi cinta dan tetap bersabar ketika kehilangan cinta. Itu pesan bagi untuk adik-adik sekalian. Sejarah Firaun dan Asia. Firaun berada di kekufuran, Asia berada di keimanan. Tercatat di dalam Quran suci. Maka kita sebagai umat Islam, contohi Asia, jangan pernah mencontohi Firaun. Kenali rekam jejaknya Firaun untuk dihindari perilaku seperti itu. Firaun adalah pelaku kekufuran terhebat sepanjang sejarah manusia. Karena ia berkata, I am your God. Saya Tuhan kalian. Ana rabbukumul a'la. Firaun melantik dirinya jadi Tuhan. Itulah keangkuhan terhebat dalam tanda petik yang sangat negatif. Firaun pelakunya. Firaun bernama lengkap Farao Ramses. Disebut dengan Firaun. Maka untuk mendapatkan jodoh terbaik, lakukan seleksi ketat. Kalau perlu audisi.
Audisi memperebutkan hatiku. Pajang di depan rumah. Hati ini sedang kosong. Siapa ingin menjadi pemiliknya, ikuti audisi ketat. Bisa hafal juz amma? Tidak perlu 30 juz. Juz amma saja. Jago tajwid. Jago salawat. Kuat azan. Rajin salat berjamaah. Itu syaratnya. Berhak memiliki hati dan perasaan ini. Kesina ke pokok syaratnya. Itu cewek-cewek sekarang saya lihat terlalu banyak syaratnya. Calon jodoh gue harus tampan, direktur, kaya, setia, soleh, punya harta yang banyak, punya mobil mewah, rumah megah. Terlalu banyak syaratnya. Seharusnya rajin salat berjamaah, kuat mengaji, jago zikir, tidak durhaka pada ayah dan ibu. Itu berhak menjadi jodohku. Itu syarat berberkah. Itu kalau harus penghasilannya 10 miliar per bulan. Hanya Atta Halilintar yang berhak itu. Kalau Andi Halilintar tidak bisa. Jadi syaratnya biasa kita menetapkan syarat yang tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Persyaratkan yang benar berdasarkan syariat Islam. Saya kira that's enough, adik. Kali lain kita lanjut ya persoalan itu. Baik. Satu lagi. Masuk Isya. Baik. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-karim. La haula wa la quwata illa bikal aliyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka khaira hasil balda, desa Palembarae, wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Wa na'udzubika min syarri Palembarae wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Wa sallallahu ala habibina al-karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan baik, sahabat Andi Armayadi Al-Ghifari, kajian baru saja kita langsungkan. Itu artinya ada berkah yang kita harapkan, ada manfaat yang kita idam-idamkan. Terima kasih, kita berjumpa lagi dalam momentum berikutnya. Tetap berkarya untuk negeri ini. Cintai sang saka merah putih, jangan mau jadi domba, jangan mudah diprovokasi, bangga menjadi orang Indonesia, bangga menjadi pemuda-pemudi desa Palembarae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.